Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destiana Anggreni Distira dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teori perkembangan peserta didik, yaitu teori perkembangan psikoseksual yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Kenapa saya memilih Freud tersendiri? Karena teori ini merupakan salah satu teori perkembangan yang paling berpengaruh di dalam dunia psikologis. Meskipun telah banyak mendapat kritik, teori ini juga memberikan pemahaman bahwa pengalaman anak pada masa awal kehidupan itu sangat bergantung terhadap pembentukan kepribadian hingga dia dewasa. Nah, menurut Sigmund Freud, perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh dorongan atau energi yang disebut dengan libido, yaitu energi psikis yang mendorong perilaku manusia tersendiri. Nah, Freud juga menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada ID, ego, dan superego. Nah, ID merupakan bagian kepribadian yang dibawa sejak lahir dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. ID selalu ingin memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa mempertimbangkan aturan. Seperti contoh dalam film Tom and Jerry, karakter Tom seringkali mengejar Jerry karena dorongan emosi atau rasa lapar tanpa memikirkan akibatnya. Perilaku impulsif ini merupakan contoh nyata dari cara kerja ID. Nah, yang kedua ini ada ego. Ego berkembang untuk menyesuaikan keinginan ID dengan kenyataan. Ego ini membantu seseorang berpikir rasional sebelum bertindak. Seperti contoh dalam film Inside Out, karakter Joy seringkali berusaha mencari solusi terbaik sebelum mengambil keputusan. Ia tidak hanya mengikuti emosi dan kesedihan, tetapi juga mempertimbangkan situasi agar hasilnya menjadi lebih baik. Ini mencerminkan ego yang bekerja berdasarkan prinsip realitas. Sedangkan superego merupakan bagian kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral, norma, dan hati nurani. Superego berkembang melalui didikan orang tua, sekolah, serta lingkungan sosial. Seperti contoh dalam film Inside Out, karakter Joy sering berusaha mengarahkan Riley untuk bertindak sesuai nilai yang baik dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Riley merasa bersalah setelah ia pergi dari rumah dan bertindak tidak baik, yang menunjukkan peran hati nurani atau superego. Nah, Freud juga membagi perkembangan psikoseksual itu menjadi 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap oral, yaitu sejak lahir hingga usia sekitar 1 tahun. Pada tahap ini, kepuasan diperoleh melalui aktivitas mulut, seperti menyusui atau menggigit. Tahap kedua adalah tahap anal, terjadi pada usia 1-3 tahun, ketika anak mulai belajar mengendalikan buang air kecil dan buang air besar melalui proses toilet training. Anak diajarkan menggunakan toilet dengan bimbingan orang tua secara sabar. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang tepat membantu anak mengembangkan kemandirian dan pengendalian dirinya. Tahap ketiga adalah tahap falik, terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin dan mengenali identitas dirinya sebagai laki-laki ataupun perempuan. Contohnya dalam film Dark Mistavin, tokoh utama bermain peran sebagai dokter sambil mengenali dirinya dan berinteraksi dengan yang lain. Hal ini mencerminkan perkembangan identitas diri pada anak usia prasekolah. Keempat adalah tahap laten, terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak lebih memutuskan perhatiannya pada kegiatan belajar, bermain, mengembangkan keterampilan, dan menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Misalnya dalam animasi Doraemon, Nobita lebih sering beraktivitas di sekolah, belajar, dan bermain bersama teman-temannya. Hal ini menunjukkan ciri khas tahapan laten menurut teori Freud. Tahap terakhir adalah tahap genital yang dimulai sejak masa remaja. Pada tahap ini, individu mulai memiliki kematangan emosional maupun membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan mempersiapkan dirinya menuju kehidupan dewasa. Contohnya dalam film Lucky. Hal ini terlihat pada Sam yang semakin dewasa, peduli terhadap orang lain, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Saya sendiri juga sangat setuju bahwa pengalaman masa kecil itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Karena anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, dan juga komunikasi yang baik, biasanya cenderung memiliki perkembangan emosi itu yang sangat stabil, lebih sehat dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami kekerasan atau penolakan. Nah, menurut saya, teori Freud ini, saya juga tidak sepenuhnya setuju bahwa seluruh perkembangan kepribadian hanya dipengaruhi oleh dorongan seksual seperti yang dijelaskan oleh Freud. Nah, menurut saya, perkembangan peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, budaya, kondisi ekonomi, pergaulan, dan perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu nih, teori Freud itu perlu banget dipadukan dengan teori-teori perkembangan lain agar memberikan pemahaman yang lebih jelas dan lebih lengkap. Nah, jika dibandingkan dengan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget,
Perbedaannya itu sangat terlihat jelas karena Freud itu lebih menekankan perkembangan emosional, kepribadian, dan pengalaman masa kecil yang sangat berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Sementara itu, Vigan itu lebih berfokus pada bagaimana kemampuan berpikir anak itu berkembang sesuai dengan tahapan pada usianya. Nah, menurut saya sendiri, kedua teori ini tuh sangat saling melengkapi karena Freud sendiri membantu kita memahami perkembangan kepribadian peserta didik dan emosional peserta didik. Sedangkan Vigan ini membantu kita memahami perkembangan kemampuan berpikir dari peserta didik itu sendiri. Nah, seorang pendidik itu perlu banget nih memahami keduanya agar dapat memberikan pembelajaran sekaligus mendampingi emosional kepada para peserta didik. Lalu di dalam bidang PKK juga mahasiswa tidak hanya mempelajari tentang teori keluarga saja, tetapi mahasiswa juga harus mampu memahami perkembangan individu dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Karena orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Apabila anak memperoleh pola asuh yang baik, kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang sehat, maka perkembangan emosional dan kepribadiannya juga akan berkembang secara positif. Nah, sebagai contoh nih, ketika seorang mahasiswa memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai pola asuh anak, seorang mahasiswa juga harus perlu menjelaskan pentingnya memahami kebutuhan anak, memahami kebutuhan emosional anak, dan memberikan disiplin yang tepat, serta harus mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan juga nyaman. Hal tersebut sejalan dengan bagaimana pemikiran Freud bahwa pengalaman pada masa kecil anak-anak itu sangat mempengaruhi ketika kehidupan seorang anak ini menuju dewasa. Selain itu, teori Freud juga menjadi dasar dalam memahami perilaku peserta didik di sekolah. Ketika seorang anak menunjukkan perilakunya yang agresif, mudah marah, atau sulit berinteraksi dengan temannya, guru itu tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga perlu memahami kemungkinan adanya masalah dalam lingkungan keluarganya atau pengalaman masa kecilnya yang mempengaruhi perkembangan emosional anak tersebut. Jadi, sebagai kesimpulan dari teori perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil itu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Freud juga membagi perkembangan manusia menjadi 5 tahap, yaitu tahap oral, anal, laten, dan juga genital. Meskipun teori ini mendapatkan banyak kritik karena terlalu menekankan aspek seksual, teori Freud ini juga tetap memberikan kontribusi yang besar dalam memahami pentingnya pengalaman masa kanak-kanak terhadap perkembangan individu itu. Nah, bagi saya sebagai mahasiswa pendidikan kesejahteraan keluarga, teori ini sangat berpengaruh penting dan sangat bermanfaat karena mengingat bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam membentuk karakter, emosional, dan kepribadian anak. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik juga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Sekian video dari saya, terima kasih.